Makanya kalau acara halal bihalal artinya berarti saling melepaskan, saling melepaskan ikatan-ikatan, kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita masing-masing. Artinya setelah puasa Ramadan 30 hari kita laksanakan, dilanjut dengan Idul Fitri, kita lengkapi dengan acara halal bihalal. Karena kenapa ada acara halal bihalal, Bu? Hadiah, sebagai hadiah puasa. Jadi begini, ada satu hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis, atadruna manil muflis. Wahai para sahabatku, tahukah siapa yang dinamakan orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut siapa? Para sahabat menjawab, ya, orang yang bangkrut itu yang nggak punya duit ya Rasulullah. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nggak punya duit, harta. Dijawab oleh Rasulullah SAW, bukan itu wahai para sahabatku. Yang dinamakan orang yang bangkrut adalah siapa yang nanti kelak, ya, dia sudah nyampai pintu surga, akan tetapi tidak jadi masuk surga karena kesalahan-kesalahan pada orang lain. Sudah tinggal 1 meter lagi masuk surga, banyak orang yang protes sama Allah, gitu maksudnya. Ya Allah, dia pernah berbuat salah padaku ya Allah. Dia pernah berbuat zalim kepadaku ya Allah. Akhirnya pahala dia yang tadinya mau masuk surga tidak jadi, dikurangi untuk orang ini, dikurangi untuk orang ini, dikurangi untuk orang ini sampai habis. Itu yang dinamakan orang muflis. Siapa namanya, Bu? Muflis. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang pahalanya habis untuk diberikan kepada orang lain karena dia mempunyai salah kepada orang lain. Ada istilah hablum minallah, ada istilah hablum minannas. Kalau kita salah kepada Allah gampang. Kita banyak istighfar, sholat tobat, malam-malam tahajud kita minta ampun nama Allah. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun. Akan tetapi kalau kita salah kepada manusia, belum tentu manusia itu memaafkan, berat makanya. Ya, makanya acara halal bihalal ini, pembukaan ngaji ini, ya, tolong lepaskan semua yang ada pada diri kita, kesalahan-kesalahan kepada orang lain. Maafkan kesalahan orang lain kepada kita. Bu, halo, cek. Ada kisah begini, Bu. Ketika sahabat Nabi pada kumpul dengan Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba ada satu sahabat yang lewat. Lalu Rasulullah ngomong pada para sahabat, itu ahli surga katanya. Ahli surga. Besoknya lewat lagi. Ngomong lagi Rasulullah, itu ahli surga. 3 kali para sahabat sampai heran. Kok bisa Rasulullah mengatakan dia adalah ahli surga? Akhirnya, ya, sahabat Umar bin Khattab penasaran. Kenapa Rasulullah mengucapkan dia adalah ahli surga? Singkat cerita, Sayyidina Umar itu mendatangi si sahabat tersebut, ya, pura-pura bertamu, nginep di rumahnya. Setelah dilihat, amalan-amalannya nggak ada apa-apa, nggak ada sholat tahajud, nggak ada sholat duha. Sampai terheran-heran nih Sayyidina Umar ini. Wahai sahabatku, Rasulullah kemarin mengatakan kepadamu engkau telah masuk surga katanya. Kamu punya amalan apa sih, gitu kan? Ternyata setelah ditanya, dijawab, saya nggak punya amalan-amalan apapun. Amalan-amalan yang berat tahajud enggak. Amalannya satu, ketika mau tidur
dia maafkan semua kesalahan orang lain. Mudah apa mudah? Mudah. Mudah apa mudah? Mudah. Susah. Mudah. Susah bagian hatinya masih banyak dongkol, itu susah. Ya. Coba ditiru sebelum tidur, coba, ya Allah, hari ini saya ada orang yang kurang baik sama saya maafkan ya Allah. Sebelum tidur ada orang yang ingat, ada orang yang kurang baik, maafkan, saya maafkan ya Allah. Amalannya hanya seperti itu. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa dia adalah ahli surga. Gampang apa gampang, Bu? Gampang ya. Ya. Jadi di acara halal bihalal ini, di pembukaan ngaji bulanan ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, hati kita bisa menjadi hati yang salim, qalbun salim, hati yang selamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan sampai hati kita terisi oleh kebencian-kebencian, ya, kedengkian-kedengkian kepada siapapun, agar hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaannya, Bu, setelah Ramadan sudah kita lewati, Idul Adha sudah kita, Idul Fitri, maklum nih belum makan Ibu ya. Ingatnya Idul Adha, Idul Fitri. Setelah Ramadan sudah kita lewati, Idul Fitri sudah kita lewati, ini halal bihalal juga sudah kita laksanakan. Pertanyaannya setelah ini, ya, amalan-amalan yang sudah kita laksanakan selama bulan suci Ramadan, tilawahnya sudah bagus, sholat jamaahnya sudah bagus, berbuat baik pada suaminya sudah bagus, berbuat baik pada istrinya sudah bagus. Pertahankan terus, jangan sampai dilepaskan, jangan sampai dihilangkan. Nah, saya tambahkan dengan satu pesan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW di kitab Nasoihul Ibad. Di kitab Nasoihul Ibad dijelaskan bahwa malaikat Jibril, ya, ngomong kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kemarin malam saya ngaji di sini dengan bapak-bapak, sudah saya sampaikan, ya. Ini untuk bekal kita setelah Ramadan, Idul Fitri, kita halal bihalal sudah kita laksanakan semua. Ini nasihat untuk kita akan lebih baik atau tidak ke depannya, ya. Ya. Qala Jibril alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, aish masyi'ta fa innaka mayyitun, ahbib masyi'ta fa innaka mufarriqatun, wa'mal masyi'ta fa innaka majziyun bi. Ada 3 pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam kitab Nasoihul Ibad. Wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Nabi Muhammad SAW, hiduplah kamu sesukamu. Tuh disuruh hidup sesukanya tuh nih. Ya. Senang nggak Bu kalau disuruh hidup sesukanya, Bu? Yang perempuan kalau hidupnya pengen glamor terus sepanjang hayat silahkan, ya. Yang laki-laki yang pengen berbuat maksiat terus silahkan, ya. Tuh, aish masyi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu, akan tetapi jangan lupa fa innaka mayyitun, engkau akan menjadi mayit, engkau akan menjadi mayat. Di sini kita disuruh berpikir, hiduplah sesukamu, ya. Yang jadi orang yang kurang baik selama hidupnya silahkan, yang jadi orang perbuatannya jahat terus selama hidupnya silahkan, yang hidupnya pengen maksiat terus selama hidup silahkan. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati. Kita disuruh berpikir, masa ya hidup kita yang akan mati nanti, ya, hidupnya akan begini-begini saja, ya. Tidak ada pertobatan dalam hidup kita, tidak ada pengampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, ya. Yang sudah mempunyai jabatan, jangan sampai jabatan itu menjadi utama dalam hidupnya, karena jabatan tidak akan selama-lamanya. Kita ada batas waktunya.
yang mempunyai usaha, yang mempunyai perusahaan yang sukses segala macam silahkan. Akan tetapi jangan lupa kita itu ada batas umurnya, ya. Yang suka apa namanya segala macam dalam kehidupannya silahkan. Ingat kita ada batas waktunya, tidak akan selama-lamanya. Ada nggak Bu dalam berita misalkan, ya, berita-berita di dunia ini yang ada orang hidup sampai 100 tahun sampai 1000 tahun sekarang loh ya. Kalau zamannya Nabi Adam ya ada sampai 900 tahun misalkan. Sekarang di umatnya Nabi Muhammad ada nggak? Mentok-mentok 80, 90, 100 tahun. Itu kalau dikasih bonus sama Allah. Kalau nggak dikasih bonus, yang muda ya duluan, ya. Yang bapak-bapak ya duluan. Saya belakangan nanti. Ya. Artinya kita tidak ada yang tahu ada batas waktunya. Makanya nasihat pertama Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, "Ish ma syi'ta fa innaka mayitun." Hiduplah sesukamu tapi jangan lupa, ya, jangan lupa loh. Kita semua akan mati. Yang kedua nasihatnya, "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriqatun." Cintailah olehmu apa saja di dunia ini silahkan. Yang seneng, misalkan senangnya main bola misalkan ya anak-anak santri nih ya. Ngefans sama Cristiano Ronaldo misalkan, ngefansnya sama Messi silakan sepanjang hidup kalian silakan. Ya, ya, iya enggak? Ngefansnya sama Ayu Ting Ting nggak boleh. Silakan mau cinta dengan siapapun, ya. Ahbib masyita, cintailah oleh kalian siapapun di dunia silakan. Fa innaka mufarriqatun, maka tapi jangan lupa fa innaka mufarriqatun, engkau pasti akan berpisah dengan orang yang engkau cintai. Oke, anak-anak nih ya, yang senang game-gamean terus, yang senang sama cewek, gitu kan? Ya. Nanti ada waktu. Ahbib masyita fa innaka mufarriqatun. Ingat, artinya di sini kita disuruh berpikir bahwa kalau kita cinta di dunia ini dengan apapun, ya, itu kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Tapi kalau cintanya kita, ya, dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan kekal selama-lamanya di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Maka di dalam hadis yang lain, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dibangkitkan dengan orang yang engkau cintai. Kalau kita salah mencintai, salah mengidolakan orang, kita akan dibangkitkan dengan orang tersebut. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan dibangkitkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita di sini ya berkumpul setiap bulan di sini tidak ada lain tidak ada bukan kita belajar mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadrohnya bunyi Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi
ahbib man syi'ta fa innaka mufarriqatun. Ini adalah salah satu cambuk bagi kita ya Bu ya. Kita yang senang cinta di dunia ini dengan barang-barang, kita yang cinta di dunia ini dengan apapun, semuanya pasti akan berpisah. Jadi artinya cinta kita jangan dihabiskan untuk keduniawian. Habiskanlah cinta kita ya, belajar naik pangkat, belajar naik kelas, bahwa kita harus belajar mencintai Nabi Muhammad dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti ketika kita diberikan jabatan oleh Allah, jabatan kita akan lurus, jabatan kita akan baik. Kita nanti dijadikan oleh Allah apapun, nanti tujuannya adalah satu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Di nasihat yang terakhir, wa'mal masyi'ta fa innaka majziyum bih. Bekerjalah terserah kamu ya, masyi'ta terserah kamu. Mau yang jadi maling silakan, yang mau jadi orang baik silakan, yang mau kerjanya misalkan Gojek ya silakan, kan? Yang mau kerjanya dagang ya silakan. Semuanya dipersilahkan, apapun kerjaan kita silakan. Tapi ingat, fa innaka majziyum bih. Kamu akan diberikan balasannya. Yang kerjaannya baik, yakinlah kerjaan baik itu pasti akan ada balasannya, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kerjanya misalkan Gojek dari pagi sampai malam, niatkan untuk keluarga, insya Allah itu pahalanya seperti orang yang sedang mencari nafkah untuk keluarga, sama orang pahalanya berjihad insya Allah ya, karena sedang menghidupi keluarganya ya. Orang yang misalkan baik dalam pekerjaannya, insya Allah pahalanya juga akan ada balasannya ya. Tapi kalau pekerjaannya kita di dunia ini pekerjaan yang buruk, juga pasti akan ada balasannya. Makanya ketika kita disuruh masyi'ta, silahkan pilih kerjaan apapun di dunia ini, tapi ingat kita pasti akan ada balasannya ya. Ketika kita berbuat buruk di dunia ya, kerjaan kita kok sampai sikut-sikutan kanan kiri dengan teman kita agar kerjaan kita mulus misalkan ya, ingat pasti akan ada balasannya. Enggak di dunia, pasti Allah akan membalasnya di akhirat. Makanya 3 pesan ini mudah-mudahan menjadi bekal kehidupan kita ke depannya. Setelah Ramadan, Idul Fitri, kita sekarang lebih halal ya. Kedepannya kita harus pikirkan bahwa ketika kita diberikan hidup, masih diberikan hidup oleh Allah, umur yang berkah, jangan sampai hidup kita digunakan untuk yang hura-hura. Hidup kita harus dimanfaatkan dengan baik, umur kita dimanfaatkan dengan baik. Nah, kedepannya nanti juga sama, ketika kita cinta terhadap apapun ya, terhadap barang, terhadap kerjaan kita, terhadap pekerjaan kita, silahkan. Akan tetapi ingatlah, kecintaan kita itu pasti akan ada perpisahannya ya, kecuali kalau kita cinta kepada sesuatu itu kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, silahkan bekerja apapun kerjaan dunia, silahkan ya. Ingat pasti akan ada balasannya. Maka kita harus pilih pekerjaan yang baik. Kalau kita pilih pekerjaan yang buruk, balasannya pasti akan buruk. Nah, itu 3 pesan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di kitab Nasoihul Ibad. Baik, sebelum kita tutup, ibu-ibu, oh ya.